Salam, selamat pagi dimanapun jemaat berada. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus yang tertulis di Efesus pasal 5 ayat 15-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dari ayat ini kita mau belajar apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, khususnya kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat dari judul dari Efesus pasal 5 adalah hidup sebagai anak terang. Bagaimana hidup kita sebagai anak terang? Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya berkaitan dengan ayat yang kita baca. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus arif mempergunakan waktu. Artinya kita bijaksana mempergunakan waktu. Tuhan sudah memberikan waktu 24 jam bagi kita tanpa terkecuali. Terlebih pada hari-hari ini, pada waktu kita terus ada di rumah, apa yang kita lakukan? Apakah kita terus mendengar, mencari berita, siapa lagi yang terpapar? Saya percaya biarlah waktu-waktu ini kita gunakan, karena Tuhan mau kita mau mencari wajahnya. Itu sebabnya bagaimana kita menggunakan waktu tergantung kepada kita. Ya, kita percaya, saya percaya kita gunakan waktu ini dalam kebersamaan dengan keluarga, bangun mesbah, ada pujian penyembahan, ada doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan, dan minta belas kasihan Tuhan supaya bangsa ini secepatnya terluput dari virus ini. Ya, kita percaya pakai waktu-waktu ini untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita memakai waktu untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pesan Rasul Paulus adalah tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini? Yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini adalah mari kita bersama-sama tanpa terkecuali mencari wajah Tuhan, menyembah, mencari perkenanan Tuhan, dan apa yang Tuhan mau dari peristiwa yang kita alami hari-hari ini. Kitab Wahyu jelas berkata akan digenapi. Semua orang akan datang dari kaum, suku, dan bangsa akan sujud menyembah kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan hari-hari ini, supaya setiap orang datang kepada Tuhan. Terlebih kita akan merayakan Paskah. Paskah bicara tentang Yesus, dan kita percaya pada waktu darah Yesus ada dalam kehidupan rumah kita, malapetaka tidak akan menimpa kita. Saya percaya itu akan terjadi, dan Tuhan katakan jelas, hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Ingat Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus kita boleh mengalami kemenangan hari-hari ini. Dan yang ketiga, penuh dengan roh. Di ayat 18 jelas, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan mau supaya senantiasa kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Itulah yang menjagai kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari kubur naik ke sorga, roh itu sudah diberikan kepada kita. Dan kita jangan takut, karena 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh dunia ini. Jadi jangan takut, jangan cemas, berjalan bersama dengan Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Terlebih kalau pemerintah memberikan waktu 14 hari, mungkin juga diperpanjang. Tapi saya mau gunakan, cari wajah Tuhan. Dan saya percaya 3 hal ini akan memberkati kita pagi hari ini. Sekali lagi, yang pertama, arif mempergunakan waktu, tahu mana kehendak Tuhan, hidup penuh dengan roh. Dan saya percaya pada waktu kita melakukan hal ini, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.